Perkenalkan, nama saya Gracia Simandolang dengan NIM 1204027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian luas PBO. Di sini pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. F01 Part IT. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Case study di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor atau motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil atau car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan sepeda motor atau motorcycle. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan atau motorcycle didefinisikan dengan atribut, nomor polisi atau plat number, nama pemilik atau owner, dan jenis kendaraan atau tipe. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Area parkir atau parking area didefinisikan dengan nama area atau name, kapasitas maksimal atau capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Code base-nya mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai pilihan masing-masing. Pada repositorinya telah disediakan POM XML, Persistent XML, PBO F01, app. Untuk tugas dan penilaiannya ada 5. Yang pertama yaitu database design. Menggambarkan seluruh basis data yang sesuai dalam diagram physical data model atau PDM. Yang kedua, entity definition. Kembangkan entity class yang representatif. Definisikan masing-masing menggunakan annotation atau persistent XML. Untuk tugas yang ketiga, register entities. Fitur penambahan data kendaraan dan area parking melalui stdin. Format area, add name, kapasitas, allowed type. Untuk format kendaraan, physical add, plate number, owner, dan tipe. Untuk case yang 3.1 itu tambahkan satu area. Ini contoh inputannya dan ini outputnya nanti. Untuk tugas 3.2 menambahkan multi area beda tipe. Ini contoh inputnya dan ini nanti hasil outputnya. Untuk case yang 3.3 menambahkan area karakter spesial. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Lalu untuk yang case 3.4 registrasi kendaraan tunggal. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Yang terakhir untuk case 3.5 adalah registrasi multi kendaraan. Ini adalah contoh inputannya dan ini adalah nanti hasil outputnya. Untuk tugas yang keempat yaitu assignment physical. Fitur menempatkan kendaraan ke area parkir. Validasi kapasitas dan jenis kendaraan dengan format plat number dan area name. Untuk case 4.1 kita membuat parkir sesuai ketentuan. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Lalu untuk case yang 4.2 validasi beda tipe kendaraan. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Untuk case 4.3 kita akan membuat validasi melebihi kapasitas. Ini adalah contoh inputannya dan ini hasil outputnya nantinya. Yang terakhir yaitu case 4.4 validasi kendaraan tidak terdaftar. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Untuk tugas yang terakhir yang kelima yaitu display all. Menampilkan data area parkir ASC by plate. Untuk case yang 5.1 kita akan membuat sorting area as schedule. Ini adalah contoh inputnya dan ini hasil outputnya nanti. Untuk case yang 5.2 kita akan membuat sorting kombinasi area dan kendaraan. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Untuk yang terakhir adalah
case 5.3 kita akan membuat uji publik berdasarkan contoh soal 4. Untuk contoh soal, ini adalah contoh inputannya, ini hasil outputnya nanti. Berikut adalah inputan yang akan kita masukkan nantinya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang app.java. Pertama di sini package PBO F01 ini digunakan untuk menandakan bahwa kelas app berada di dalam paket folder PBO F01. Package berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelasnya yang terorganisir. Selanjutnya, import Jakarta Persistent Entity Manager, import PBO F01 comment header, import PBO F01 service parking service, import PBO F01 util JPA util, itu import Java util scanner, itu kita gunakan untuk memanggil kelas-kelas yang akan dibutuhkan dari package lain. Untuk entity manager, kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database. Command header, kelas menangani perintah dari input. Packing service, kelas yang berisi logika bisnis parkir. JPA util, kelas utilitas untuk mengelola koneksi database. Dan scanner, kelas bawaan Java untuk membaca input dari keyword. Lalu kita di sini akan melakukan deklarasi kelas di method lainnya. Public kelas app, public static void main string args, itu kita gunakan untuk kelas utama dari programnya. Method main adalah titik masuk entry point program, artinya program selalu dimulai dari sini ketika dijalankan. Selanjutnya, GPA util dot integer entity manager entity manager sama dengan GPA util get entity manager, parking service sama dengan new parking service, comment header sama dengan new comment header service. Itu kita gunakan untuk membuka koneksi ke database, mengambil objek yang digunakan untuk operasi database, membuat objek service yang berisi logika bisnis, dan membuat objek yang akan menangani perintah input. Selanjutnya, di sini scanner sama dengan scanner system, while scanner dot has next line, header scanner dot next line itu digunakan untuk membaca input dari stdin baris per baris secara terus-menerus. Setiap baris yang dibaca langsung dikirim ke comment header untuk diproses. Lalu di sini akan dilakukan menutup koneksinya, yaitu scanner close, mclose, JPA util shutdown untuk menutup semua resource-nya. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modelnya. Yang pertama yaitu parking area. PBO F01 model sama seperti yang tadi, supaya kita mengetahui dia diletakkan di kelas mana. Import Java persistent, import Java util release, import Java util list itu digunakan untuk mengimpor semua anotasi GPA seperti entity, tabel, kolom untuk mapping ke database-nya. Release dan list digunakan untuk menyimpan daftar kendaraan yang diparkir di area ini. Selanjutnya, entity, tabel name sama dengan parking area, public kelas parking area. Untuk entity digunakan untuk mengetahui GPA bahwa kelas ini adalah representasi tabel database. Untuk table name itu menentukan nama table di database adalah parking area. Selanjutnya, ID menandakan name sebagai primary key, artinya nama area parkir bersifat unik dan tidak boleh sama. Untuk kolom name sama dengan name, null false, unequal true, private string name itu digunakan sebagai mapping file Java ke kolom di tabel database-nya. Lalu null false itu kolom tidak boleh kosong, unequal true, nilai kolom harus unik. Lalu selanjutnya, one to many, mapped by parking area, cascade type all, fetch type lazy,
order by plate number ASC, private list vehicle sama dengan new array list, itu digunakan untuk mendefinisikan relasi bahwa satu area parkir dapat memiliki banyak kendaraan. Untuk plat number aslinya itu berarti kendaraan diurutkan berdasarkan nomor plat dari A sampai Z. Selanjutnya public parking area. Public parking area string name, integer capacity, string allow type, this name sama dengan name, this capacity sama dengan capacity, this allow type sama dengan allow type. Itu kita gunakan untuk wajib ada untuk GPA. Konstruktor berparameter untuk membuat objek area parkir baru dengan data lengkap. Lalu untuk public string get name, public void set name, string name, public void get capacity, get void set capacity, public string get allow type, public void set allow type, itu kita gunakan untuk mengambil nilai filenya. Lalu public listnya ini untuk mengubah nilai filenya. Oke, model yang kedua, vehicle.java. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan ini. Ini semua sudah saya jelaskan tadi sama penjelasannya dengan parking area. Ini untuk mengetahui dia diletakkan di kelas mana. Ini untuk ini untuk digunakan untuk mendefinisikan kelasnya. Lalu ini untuk primary key-nya digunakan sebagai ID, nama pemilik kendaraan, jenis kendaraan yang bernilai char atau motorcycle. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang repositorinya. Yang pertama, parking area repository. Patch PBOF01 repository itu digunakan untuk menandakan kelas ini berada di patch repository, yaitu patch yang bertugas untuk operasi database. Lalu import java.persistent.entity manager, import java.persistent.type query, import pbo.f01model.parking area. Itu juga kita untuk mendefinisikan kelas-kelasnya. Lalu public class parking area repository private final entity manager, public parking area repository entity manager, this M sama dengan M, itu digunakan untuk mencari area parkir berdasarkan namanya setara dengan SQL dan mengembalikan nilai nol jika dia tidak ditemukan. Untuk public list parking area, find all order by name, tipe query parking area, query sama dengan mcreate query. Ini kita gunakan untuk mengambil semua data area parkir dari database dan mengurutkan dari A sampai Z menggunakan GPQL atau Java Persistent Query Language yang mirip dengan SQL. Lalu untuk repository yang kedua yaitu cycle repository. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, peletakan kelasnya, ini untuk pemanggilannya. Lalu ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, pertama. Kemudian untuk metodenya yaitu public physical repository, public file save physical per city physical itu digunakan untuk menyimpan data kendaraan baru ke database. Lalu ini
kita gunakan untuk mencari kendaraan berdasarkan nomor plat, digunakan untuk mengecek apakah kendaraan tersebut sudah terdaftar. Lalu untuk metode update-nya, kita gunakan untuk memperbarui data kendaraan yang sudah ada di database, digunakan saat kendaraan diparkirkan ke area tertentu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu servisnya, yaitu parking service. Ini untuk peletakan kelasnya, ini untuk memasukkan semua pendefinisiannya. Lalu di sini public void at area, string name, integer capacity, string allow type itu kita gunakan untuk menambahkan area parkir baru. Sebelum menyimpan, dicek dulu apakah nama area sudah ada. Jika sudah ada maka diabaikan, menggunakan traction untuk memastikan data tersimpan dengan aman. Lalu untuk yang public void add cycle, untuk metodenya public void add string plate number, string owner, string type itu kita gunakan untuk mendaftarkan kendaraan baru. Jika nomor plat sudah terdaftar maka diabaikan untuk mengecek duplikasi data. Lalu untuk metode park cycle-nya, public void park cycle, string plat number, string area name, cycle sama dengan cycle repo dot find by plat number, parking area sama dengan area repo dot find by name area name, if cycle sama dengan null, area sama dengan null, retroom, if area get allowed type, lalu long copied in mcreate query, dan selanjutnya itu kita gunakan untuk menempatkan kendaraan ke area parkir dengan 3 validasi wajib, yaitu kendaraan dengan area harus terdaftar. Jika tidak ditemukan maka proses dibatalkan. Tipe kendaraan harus sesuai dengan tipe yang diizinkan di area tersebut, dan jumlah kendaraan sudah parkir tidak boleh melebihi kapasitas areanya. Lalu selanjutnya yang untuk utilnya yaitu GPA util Java. Ini mendefinisikan dia di kelas mana. Lalu saya akan lanjut ke private static entity manage factory, public static void integer, if enum sama dengan null, m sama dengan is open, m sama dengan persistent, dot create entity manager factory itu digunakan untuk membuat koneksi ke database hanya sekali selama program berjalan. Entity manager factory mahal untuk dibuat berulang kali sehingga menggunakan pola singleton hanya ada satu instance. Lalu public static entity manager, get entity manager, if enum sama dengan null, m is open, return mf dot create entity manager itu kita gunakan untuk mengambil objek entity manager yang digunakan untuk semua operasi database seperti simpan, cari, dan update data. Lalu selanjutnya yaitu public static void shutdown, if enum sama dengan null, dan emf is open, emf close digunakan untuk menutup koneksi database saat program selesai dijalankan agar tidak ada resource yang terbuang sia-sia. Untuk yang selanjutnya itu di komennya, yaitu komen header. Ini seperti yang sudah jelaskan tadi pertama di awal. Lalu public void handle string line, if line sama dengan null, line dot is blank, return string part sama dengan line split tanda pagar, string cmd sama dengan part, lalu switch cmd case-nya area add, lalu
area add, case physical add, case par, dan case display all. Itu digunakan untuk menerima satu baris input lalu memotongnya berdasarkan karakter pagar. Contohnya input area add, pagar area A, pagar 10, pagar char, dipotong menjadi array, area add, area A, 10, char. Kemudian switch memilih fungsi yang sesuai. Lalu metode handle display all. Private void handle display all, list parking area sama dengan service get all areas, for parking area titik 2 area, refresh area, list vehicle sama dengan create query, select from physical where parking area name sama dengan name order by plat number ASCII, set parameter name, area get name, get result, system out println area get name, area get allow type, area get capacity, vehicle size, for vehicle vehicles, system out println get plat number, get owner, dan get type. Itu digunakan untuk menampilkan semua area parking yang diurutkan dari A sampai Z beserta kendaraan di dalamnya yang juga diurutkan dari A Z format outputnya, yaitu nama area, tipe, kapasitas, jumlah kendaraan, plat, pemilik, dan tipe kendaraannya. Lalu setelah semua kodenya, di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Sini untuk menjalankan programnya kita buat Maven X Java main class sama dengan pbo.f01.app Maven X to Java text main class pbo. Di sini programnya sudah mulai berjalan dan saya akan memasukkan inputannya. Yang pertama kita masukkan area add, lalu untuk yang motorcycle, lalu kita masukkan area add untuk yang charnya, lalu kita masukkan yang vehicle untuk charnya, lalu kita masukkan vehicle untuk yang motorcycle-nya, lalu selanjutnya kita masukkan jenis parkirannya, juga lalu kita display all. Jadi ini dia hasil outputnya sudah sesuai yang dikeluarkan dari apa yang diminta inputnya, yaitu diletakkan di area GD722, motorcycle 10.1, ini BBB 9988XY Budi Santoso motorcycle, area rektorat charnya 52,
B123CD Andi Wijayacar, BK1234AB Chandra Partidejar. Jadi demikian Pak hasil video yang dapat saya jelaskan tentang USPBO kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf Pak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih Pak.